Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menerangkan tentang filsuf pada abad 20 dengan konsep esensialisme. Bagaimana jika sebenarnya kita lahir tanpa esensi tertentu dan semuanya tergantung pada kita untuk mencari esensi kita masing-masing. Inilah dasar dari pemikiran esensialisme dengan prinsip utama eksensi. Eksensi mendahului eksensi. Dengan kata lain, ini berarti bahwa kita terlahir lebih dulu dan setelah itu terserah kita untuk menentukan siapa diri kita. Kita membentuk esensi kita sendiri melalui pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan. Kita juga tidak menemukan tujuan yang nyata atau telah ditakdirkan sebelumnya. Realisme dan ketuhanan. Tentu saja pemikiran eksistensialisme ini dianggap radikal karena selama ribuan tahun ke belakang kita tidak perlu repot-repot mencari makna dan tujuan kehidupan dengan cara masing-masing. Tuhan telah menentukan untuk kita penting untuk diketahui. Eksistensialisme tidak sama dengan ateisme. Banyak eksistensialisme dengan ateis, tetapi ada juga yang teis seperti Kierkegaard. Apa yang ditolak oleh eksistensialisme teis adalah segala bentuk dari teologi atau kepercayaan bahwa semua kejadian pasti terarah pada suatu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menjabarkan filsafat pada abad 20-an yang dicetuskan oleh Jean-Paul Sartre dengan konsep esensialisme. Bagaimana kita sebenarnya kita lahir tanpa esensi tertentu dan semuanya tergantung pada kita untuk mencari esensi kita masing-masing. Inilah dasar pemikiran esensialisme dengan prinsip utama eksensi. Eksensi mendahului eksensi. Dengan kata lain, ini berarti bahwa kita terlahir lebih dahulu dan setelah itu terserah kita mau menentukan siapa diri kita. Kita harus membentuk esensi kita sendiri melalui pilihan-pilihan yang kita buat dalam kehidupan. Kita juga tidak memiliki tujuan yang nyata atau telah ditakdirkan sebelumnya. Salah satu kunci dari eksistensialisme adalah gagasan bahwa segala hal lebih aneh daripada apa yang kita pikirkan. Sartre menaruh perhatian terlebih pada momen-momen ketika alam semesta tampak jauh lebih aneh dan lebih gaib dari kita terima. Momen-momen ketika logika yang kita ikuti sehari-hari menjadi tidak tersedia sehingga hal-hal tampak jauh lebih absurd dan penuh kemungkinan yang menyeramkan. Pada novel pertama Sartre yang namanya Nause pada tahun 1938 menggambarkan momen-momen tersebut. Satu ketika sang tokoh utama Quentin sedang berada di tram. Dia menaruh tangannya di kursi dan secara tiba-tiba menariknya kembali. Bukannya sebagai suatu hal yang penuh kejelasan, biasa-biasa saja dan tidak perlu dipikirkan.
kursi tersebut dengan cepat menyerangnya dengan perasaan aneh, dan kursi menjadi goyah dari tambatnya, dan objek tersebut menjadi suatu keanehan primordial yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kursi itu sebenarnya adalah potongan kayu, entah pohon jenis apa. Potongan kayu tersebut dibentuk, dipaku dan dipoles sedemikian rupa menjadi apa yang dia sebut kursi di sebuah tram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Lukman. Ya, tadi sudah jelas Saudara Lukman menjelaskan tentang Sartre, Jean-Paul Sartre, yang filsuf pada abad ke-20. Dan saya juga akan menjelaskan tentang Jaspers. Jasper itu filsuf pada abad ke-20, filsuf eksistensialisme yang dilahirkan di kota Onderbroek di Jerman Utara pada tanggal 23 Februari dan 1883. Jasper terlahir dari pasangan Karen Wilhelm Jasper dan Henry Tennyson. Si Jasper ini dulu sekolah di gimnasium pada dari tahun 92 sampai tahun 1902 sampai 1902. Begitu lama ya, cukup lama, 10 tahun. Masa mudanya dia ini sudah terlihat mempunyai bakat, garis pemikiran tersendiri. Jadi nggak heran gitu. Cuman kondisi Jasper ini sering sakit-sakitan, memaksa dia menjadi orang yang hidup teratur. Akan tetapi keteraturannya ini menjadikan Jasper menjadi orang yang mempunyai produktivitas yang luar biasa. Kondisi sosial politiknya Jasper ini, dia hidup pada awal abad ke-20. Banyak ya abad ke-20 filsuf. Yang lainnya juga nanti akan dibahas. Filsuf Beauvoir itu merupakan pasangan dari Sartre yang tadi sudah dijelaskan. Itu pada abad ke-20 merupakan masa-masa ya, penuh dengan gejolak. Ada revolusi Bolshevik tahun 17, ada juga perang dunia 1 pada itu. Nah, terus latar belakangnya Jasper ini sosok tokoh filsafat eksistensinya yang berani mengungkapkan fenomena pada zamannya tentang kebebasan. Jadi merupakan angan-angan yang selalu menghantui di pikiran kepala Jaspers. Hal ini kelihatan dalam kehidupan masa kecil Jasper yang berada dengan kehidupan laut yang bebas. Terus untuk karya-karyanya ya, karya-karya dia itu banyak sih. Jadi dia meninggal umur 86 tahun. Pada waktu saat 86 tahun itu, kurun 86 tahun, banyak menghasilkan pemikiran, menulis berbagai buku. Selama itu pula seluruh pikiran Jasper dicurahkan untuk menulis dan berkarya. Banyak sih, antaranya ada dari bidang psikolog, bidang filsafat, bidang lainnya juga banyak. Cuman saya cuma menjelaskan tentang bidang filsafat. Ketertarikan Jasper pada persoalan filsafat ini telah dimulai setelah ia menerbitkan buku Psikologi der Weltanschauungen. Jadi ambisinya Jasper itu dalam dunia filsafat ditunjukkan Jasper pada tahun 1921. Dia ditawari menjadi profesor filsafat di Heidelberg, dan Jasper pun menerima karena ini kesempatan bagi dia untuk mengembangkan keinginannya menggeluti dunia filsafatan.
Terus banyak tulisan dan buku Jasper antara lain ada di Ide Universitas. Buku ini ditulis Jasper setelah diangkat menjadi profesor di bidang filsafat pada tahun 1923. Ada juga filosofi filsafat tahun 1932. Dia menciptakan karya besarnya ini, karya utama filsafat dari Jasper ya ini, dan merupakan dasar dari pemikiran filsafat khas Jasper. Filosofi terdiri dari 3 jilid, yaitu tentang orientasi dunia, filsafat yang menerangkan eksistensi dan transendensi dan metafisik atau metafisika. 3 konsep ini menjadi pusat uraian filsafat dalam filsafatnya. Dan masih banyak lagi lainnya, ada berapa ya? Dan lain-lainnya. Terus jadi kan tadi ada tuh yang namanya eksistensi, yang ungkapan Jasper. Saya mengungkapkan, jadi dalam filsafat disebut eksistensi. Ada eksistensi yang disebut sama Jasper, terus transendensi. Jadi eksistensi itu apa? Eksistensi adalah segala sesuatu yang ada dan dialami, sedangkan transendensi adalah, dalam istilah si Jasper ini, adalah das umgehenden, yang melingkupi segala sesuatu, yang melingkupi. Jadi udah melingkupi lagi gitu ya. Mungkin untuk Jasper itu dulu. Jadi saya terus ingin melanjuti tentang Beanofair. Jadi Beanofair ini sama si Sartre, mereka berdua dijuluki sebagai pasangan abadi. Mereka berdua sama-sama filsuf ternyata. Saya baru tahu. Pada abad ke-20 mereka terkenal populer sepanjang abad 20 karena dikenal dengan pasangan kumpul kebo yang saling setia. Mereka juga dikenal banyak mengeluarkan karya-karyanya. Jadi untuk Beanofair ini tahun lahir 1908 sampai 1986. Terus Beanofair menulis karya legendaris yang berjudul The Concepts dan karya-karya lainnya. Jadi Beanofair ini banyak menghasilkan tulisan bertema kebebasan wanita. Ia lahir tahun 1908 ya. Tadi semasa hidupnya dia dikenal sebagai eksistensialis yang memenangkan sejumlah penghargaan, juru kampanye yang berani, dan role model dalam gerakan perempuan internasional. Teori feminisme. Nah, ini feminisme ini sekarang juga banyak. Terus semasa hidupnya dia itu menghasilkan banyak karya tulis, baik fiksi maupun non fiksi. Beberapa antaranya ada She Came to Stay tahun 1943, ada Pyrrhus et Cineas 1944, The Blood of Other 1905, dan banyak lainnya. Jadi ini saya mau ada sejarahnya, asal mula yang kan dia dikenal dengan eksistensialismenya. Jadi asal mulanya bagi Beanofair itu manusia bukanlah sesuatu yang hanya terdefinisikan tanpa penyebab apapun. Manusia terdefinisikan melalui kegiatan dan aktivitasnya. Sudut pandang Beanofair sangat materialis. Ia melihat bahwa tidak ada kemungkinan atau penafsiran yang tidak mengacu pada fakta dan realitas. Terus bagaimana kesepakatannya dengan idenya Sartre. Nah, Sartre itu pasangannya dia. Tapi Beanofair itu bisa dianggap muridnya Sartre juga. Terus Beanofair berusaha menjelaskan bahwa eksistensi manusia tidak semata-mata determinisasi oleh kondisi psikologis. Dalam Fakta dan Mitos, ia mengungkapkan beberapa kekurangan psikoanalisis Freud. Terus mengenai Tuhan, objektivitas sebagaimana yang diusulkan oleh Beanofair didukung pula dengan adanya sifat yang lain.
yang kerap diartikan sebagai Tuhan atau dewa-dewa. Ini juga Beauvoir ini kenal feminisme itunya dalam perkembangannya, karena di dalamnya ia menegaskan bahwa degradasi yang terbesar terjadi pada manusia purba. Manusia purba pada mulanya menetapkan sistem matrilineal, di mana kuasa berada pada tangan perempuan sebagai mereka yang merawat dan mampu mengendalikan anak-anak. Yaitu feminisme itu Beauvoir juga berkembang dalam feminisme. Feminisme secara menurut Beauvoir baru memiliki posisi pada abad ke-19 pada masa tersebut. Mungkin itu dulu presentasi dari kami. Barangkali ada yang kurang apapun mohon maaf, dan apabila ada yang dipertanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.